Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Halo. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya diberi satu kesempatan untuk menyaksikan kasih sayang Tuhan sampai dengan Tuhan berkenan memakai saya untuk melayani Dia. Tidak terasa bulan Agustus depan saya melayani Tuhan Yesus itu genap 30 tahun. Saya ditempatkan oleh Tuhan khususnya untuk gereja-gereja kecil di pedesaan. Saya berasal dari kota Kediri, kota pabrik rokok gudang garam, tempat Dr. Habel itu bekerja. Ya. Kemudian saya pun lahir di sana dari sebuah keluarga yang pada waktu saya kecil, papa mama saya bukanlah orang yang berkecukupan, sangat-sangat sederhana. Sehingga saya ada begitu banyak mengalami hal-hal yang pahit di dalam kehidupan, karena menjadi anak-anak yang pada saat itu tidak bisa happy, ya, karena teman-teman yang lain bisa menikmati kebahagiaan dengan mainan mereka. Saya dan kakak saya yang saat ini sudah ada di surga itu cuma sebagai penonton. Nah, saya dikaruniai seorang istri berasal dari kota Surabaya. Dari istri yang saya kasih, saya dikaruniai 3 orang putra. Semuanya sudah menikah dan telah punya anak. Jadi hari ini saya punya cucu sudah 4. Dari anak yang pertama itu ada cucu perempuan sama laki. Anak kedua, cucu perempuan. Anak ketiga, cucu laki-laki. Semua anak-anak saya secara ekonomi, mereka sudah mandiri karena mereka yang sudah berbisnis dengan bisnis mereka masing-masing. Saya sudah pensiun mulai tahun 2011. Ketika saya melayani Tuhan, sambil sebagai seorang pengusaha, akhirnya 2011 di usia 52 tahun saya pensiun. Ada 9 usaha saya jual, saya tutup, dan sebagian saya berikan kepada sahabat saya untuk dilanjutkan oleh mereka. Sehingga saya hari ini tidak bekerja, cuma melayani Tuhan, mendampingi anak, menantu, dan cucu-cucu saya. Nah, Bapak Ibu, itulah sekilas daripada saya. Kemudian menjawab, mengapa kita harus melayani? Sesungguhnya ketika saya mempelajari Alkitab, setiap manusia yang hidup oleh karena roh Tuhan ada di dalam diri kita, itu adalah orang yang punya budi pekerti. Minimal ingin membalas kasih sayang kepada yang menolong. Minimal ingin mengucapkan terima kasih. Nah, demikian pula dengan kehidupan saya. Ketika saya masih kecil, Tuhan sudah memberikan kepada saya roh yang selalu ingin membantu orang lain. Namun apa yang saya bisa lakukan? Saya dari keluarga miskin, tapi saya melihat di sekolah dasar negeri yang saya sekolah. Kenapa saya ngambil di sekolah negeri? Karena bayarnya murah. Ya, zaman itu waktu saya masih kecil, ya, tidak pakai sepatu, tidak apa-apa. Nah, biasa saya sekolah tanpa pakai sepatu bersama teman-teman. Ternyata di dalam kehidupan saya yang sudah cukup sengsara, saya masih melihat teman yang lain itu lebih sengsara dari saya. Dari situlah saya ingin sekali bagaimana caranya ya saya bisa menolong mereka. Tetapi apa daya, masih kecil, saya tidak mampu melakukan sesuatu untuk mereka. Nah, salah satunya yang saya salah, ya. Ketika mama saya kebetulan punya rezeki, namanya mama, itu selalu sayang kepada anaknya. Dia tidak pernah sembunyikan dompetnya dia, itu ditaruh di mana.
Saya ambil duitnya mama saya, terlibatlah saya dengan urusan judi. Saya kenal judi sejak SD kelas 2. Saya berhenti judi menjelang saya menikah dengan istri saya. Sebab istri saya bilang, kamu kalau mau menikah dengan aku, tinggalkan kebiasaan burukmu. Nah, nanti sampai ke sana. Kemudian, dari judi itu karena saya kepengen menolong. Hampir-hampir, saya judi itu jarang kalah. Jarang kalah. Nah, akibatnya ini kebawa terus. Sampai dengan saya kuliah. Di saat saya kuliah pun, saya lebih banyak masuk di rumah judi yang pada waktu itu di kota Surabaya itu ada kasino. Ya, ada rumah kasino, yaitu namanya NIAC, ya, New International Amusement Center, ada di Jalan Genteng. Jadi antara saya kuliah di Fakultas Ekonomi di Universitas Surabaya dan tinggal di rumah kasino, rasa-rasanya banyak saya tinggal di kasino. Namun Tuhan yang mencintai saya adalah Tuhan yang luar biasa. Dia memberikan intelijensia kepada saya cukup untuk sebagai seorang yang biasa jarang kuliah. Saya lulus 5 terbesar daripada wisudawan. Padahal karena saya nakal zaman dulu, SMA saya tidak langsung lulus. Saya harus lulus dari SMA 4,5 tahun. Kenapa kok ada setengah tahunnya? Pada waktu saya tidak lulus, kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Dr. Yusuf, itu ingin mengadakan tes diagnostik, yaitu diukur dulu. Sehingga pada waktu tahun diperlakukan itu tadi, maka SMA itu ada yang periodenya 1,5 tahun. Oleh karena itu sekarang anak-anak kita sekolah, cucu-cucu kita sekolah, periodenya di tengah, Juni-Juli. Itu karena memperingati saya tidak lulus. Nah itu ya, secara nasional ya, memperingati anak Tuhan yang dipakai itu tidak lulus. Nah Bapak Ibu, pada waktu itu saya sempat ingin tidak sekolah. Aduh sudah, capek saya. Berarti saya tidak usah sekolah, saya tak kerja. Tetapi saya punya mama adalah ibu kandung yang luar biasa. Sekarang dia sudah ada di surga, dalam hidup kekal, senang saya. Di usia 82, Tuhan panggil mama. Ya, tinggal papa saya yang masih sehat, tinggal di kota Kediri. Sementara saya ini, saya tinggal di Surabaya. Namun setiap 1 minggu sekali, saya pasti pulang rumah Kediri, bermalam untuk temani papa saya yang sudah 92 tahun dalam keadaan sehat, ya. Nah, papa mama saya memilih ikut saya sejak saya masih bujang. Padahal saya bukan anak yang baik, tetapi mama yang mengasihi tahu, ya. Jadi dia selalu berdoa dan memberikan semangat ke saya. Dia bilang sama saya, kamu tetap harus berjuang. Anaknya mama laki cuma 2. Yang 2 adik saya perempuan. Kamu tetap harus berhasil. Padahal saya mikir, berhasil di sekolah rasanya nggak mungkin lah. Tetapi mama saya memberikan dorongan, menimbulkan saya semangat karena saya tahu dengan apa yang mereka punya, mereka berjuang untuk dorong saya sekolah. Karena itu saya berjanji dengan mama saya, Mah, aku di SMA kalah 1,5 tahun. Saya tukar nanti di perguruan tinggi. Dan ternyata di perguruan tinggi, saya lulus di wisuda dengan sistem belum semesteran. Itu saya maju 1 tahun dibandingkan teman-teman yang lain yang jumlahnya 125 orang. Saudara, waktu itu saya belum Kristen. Saya masih tidak ngerti kalau ini kasih karunia. Belas tidak ngerti. Saya hanya mikir, karena apa? Saya hebat. Saya nggak ngerti. Sebetulnya ada begitu banyak orang
yang sudah mengalami Tuhan. Seperti saya ini mengalami Tuhan. Hanya karena apa? Saya tidak paham. Saya anggap peristiwa ini adalah peristiwa yang biasa saja. Bisa terjadi kapan saja dan terhadap siapa saja. Saya anggap sepi. Nah, saudara, giliran saya sekolah, lulus, saya bekerja. Masuklah saya di perusahaan rokok terbesar di Indonesia, di kota saya, Gudang Garam. Ya, masuknya dulu saya daripada Dr. Hubble. Ya, saya masuk ke sana. Masuk ke sana, saya merangkak dari bawah. Dari bawah. Puji Tuhan. Karena timingnya pas, ya. Mungkin karena saya punya kebiasaan, sudah dididik oleh papa mama saya sejak kecil, mengerti, mengenal dengan pekerjaan untuk membantu nafkah keluarga, dan lain sebagainya. Maka pada waktu itu, dalam waktu singkat, karir saya di bidang marketing, pemasaran, itu meroket. Saya menjadi kepala pengamat pasar untuk nasional. Nah, meroket. Nah, pada waktu itu, saya terhimpit dengan situasi. Dengan situasi. Saya mau berkarir, atau saya ingin punya rumah tangga yang berbahagia. Jelas, penghasilan ini penting, tetapi rumah tangga yang berbahagia juga penting. Sebab, saya ketemu lagi dengan mantan pacar saya. Dulu saya pacari istri saya ini, posisinya dia sudah punya pacar. Tetapi karena saya ini anak muda yang bongol, saya cuekin aja. Ada pacar, saya nggak peduli. Pokoknya belum tentu, kan begitu. Akhirnya saya terpental waktu itu, ya. Keluarga daripada istri saya sudah merasa cocok, begitu loh, ya. Kemudian saya dikasih tahu dengan istri saya, sehingga saya mundur dengan teratur, ya, bahwa maaf, kamu ketuk-ketuk pintu, pintu sudah tertutup. Nah, saya mundur, ya, saya mundur. Kemudian ketika saya sedang di atas puncak karir saya sempat ketemu lagi sama dia. Saya ketemu sama dia, ngobrol sama dia, ya, terus dia tuh ngobrol sama saya. Waduh, saya agak tegang. Istri saya bilang seperti itu. Kenapa kamu tegang? Ya, habis tidak lama lagi aku akan segera merit. Saya bilang, waduh, itu kan hari bahagia yang mesti dinantikan. Kan begitu. Kenapa kamu jadi tegang? Dia mulai cerita. Sampai dengan hari ini, rasanya aku ini belum punya kepastian bahwa betul-betul 100% dia ini tulang rusukku. Sebab apa? Masih terlalu banyak, ya, masih terlalu banyak hal-hal tertentu yang menjadikan saya dan calon saya itu berselisih. Nah, ini pakar marketing, dosen marketing saya ini, ya. Saya mulai bicara sama dia. Waduh, kalau begitu ya perlu dipikir, kan begitu, ya, supaya mulai goyang juga, kan begitu. Karena saya naksir dia itu sejak dulu. Kenapa saya begitu naksir dia? Karena ketika kakak saya yang sudah di surga bersama mama saya, Willy, kakak saya laki-laki, itu menikah. Kemudian papa mama saya pada waktu itu lagi ngobrol di kamar saya habis mandi, saya masuk ke kamar saya, sempat mendengar obrolan mereka berdua. Mereka berkata begini. Mama saya ditanya sama papa saya, "Wah, kamu nanti kalau anak-anak kita semua sudah menikah, kamu milih ikut siapa di hari tuanya kita? Willy sudah menikah, sebentar lagi Roni, sebentar lagi Yeni, sebentar lagi Christine." Mama saya milih, dan terdengar di telinga saya, dia bilang, "Aku milih ikut Roni." Nah, karena saya mengasihi mama saya sangat, dan mama saya mengasihi saya, jadi ini pada waktu itu bukan saya terima sebagai salib.
Saya nggak ngerti istilah Kristen. Saya hanya mikir ini wasiat. Wah, gitu ya. Ini wasiat. Berarti kalau saya nanti cari pacar, pertanyaan terakhir yang saya mesti lontarkan kepada calon saya adalah, apakah engkau mau mendampingi aku hidup bersama kedua orang tuaku? Kalau tidak jadi. Kalau iya, deal. Nah, itu tadi. Nah, saudara, akhirnya saya mulai ngomong sama istri saya. Wah, kalau hal seperti itu kamu seringkali gegeran ya, seringkali berantem ya, dipikir dulu. Kenapa? Karena menikah menurut orang Kristen kan cuma satu kali. Nah, kalau kamu dapat kebahagiaan, berarti bahagia untuk selamanya. Kalau kamu salah pilih, berarti kamu mengalami penderitaan dalam jangka yang demikian panjang. Nah, saudara, saya mulai menawarkan diri kembali. Wong saya orang marketing, ya, tidak pernah ingin hidup dibayangi penasaran. Lebih baik saya ungkapkan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, selesai, gitu ya. Kalau tidak, tidak tak pikiri. Kalau iya, bagaimana saya bertindak? Saya mulai ngomong, bagaimana kalau kamu dengan saya pasti tidak pernah ribut. Nah, mulai dari situ kita mulai menjalin hubungan lagi. Nah, dalam waktu tidak lama, ya, kita memutuskan untuk menikah, tetapi ada ganjalan. Kan mereka sudah tunangan. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau sudah memberkati aku banyak. Waktu itu saya melihat ada salib tua di rumah orang tua saya. Salib tua itu saya tahu ini lambangnya orang Kristen. Saat itulah pertama kali saya berdoa, sebut nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau Engkau memberikan kepadaku masa depan yang baik, ya, aku akan ikut Engkau. Dan jika Farida ini Engkau berikan kepadaku, aku bertobat. Sebab apa? Tuhan pernah kasih saya, pada waktu saya berdoa panggil namanya dia, dengan sukses saya, ternyata apa? Tidak membuat saya bertobat. Semakin banyak duit saya semakin suka tinggal di dunia malam. Kenapa? Karena pada mudanya cukup ganteng lah, ya, cukup banyak pasaran, begitu ya. Jadi saya ke sana, apalagi saya punya duit. Dan saya merasakan, duit ini kalau tidak saya pakai, segera bisa jamur ini duit ini ya. Ya, terlalu banyak duit yang saya dikasih sama Tuhan ya pada waktu itu. Sehingga saya pakai macam-macam. Nah, Bapak Ibu, singkat kata, akhirnya Tuhan mengabulkan permohonan saya. Rebutlah keluarga daripada mertua saya. Sebab ikatan pertunangan harus dikembalikan. Dan saya menyadari jika dari keluarga istri saya pada waktu itu sedang berpikir bahwa saya ini merusak hubungan mereka. Tetapi saya bertekad, Tuhan berkati saya, tunjukkan bahwa saya adalah menantu yang terbaik dari mertua saya yang punya. Nah, saudara, hari ini saya happy bersama istri saya dengan dikaruniai 3 anak laki-laki, 3 menantu perempuan yang semuanya cantik-cantik, ya. Kemudian cucu-cucu yang cantik, yang cakap, yang semuanya hidupnya ketiga putra saya itu rukun satu dengan yang lainnya. Demikian pula menantu saya, ketiga-tiganya itu rukun satu dengan yang lainnya, juga cucu-cucu saya. Sebab saya selalu tidak pernah melewatkan menyampaikan firman Tuhan tatkala kami berkumpul bersama-sama. Nah, yang di sebelah kiri saya, ya, kiri saya, itu adalah anak saya yang nomor 2, pakai kaos putih, laki-laki. Itu Niko Tirtasuwono. Bersama istrinya, Desi, dari Lumajang, istrinya. Ya, anaknya adalah yang saya pangku di sebelah kanan saya. Perempuan, Kelly.
Belakangnya, sampingnya lagi, itu ada perempuan menantu saya, yaitu Nitya, yang dapat anak sulung saya, Jeffrey. Nitya kuliah di Paris, ambil piano, lulus S2 sebagai seorang pianis, sekarang punya banyak murid di kota Surabaya. Anak saya Jeffrey ambil S2, lulus dari Sydney University, itu untuk komputer S2. Sedangkan Niko lulus sebagai ngambil bidang bisnis di Ciputra Surabaya, dan dia sempat juga berangkat menyusul Jeffrey sama Ferry juga ke Sydney untuk ambil bagian advertising. Kemudian ada perempuan lagi di sampingnya Nitya, ya, itu Ellie. Dan belakangnya adalah Edward. Edward ini adalah seperti anak nomor 4 saya. Ketemu dengan saya pada saat saya bekerja. Umurnya 1 tahun di bawah Ferry. Sebelahnya Edward itu yang kanan, Ferry. Istrinya adalah Devita. Terus kemudian anaknya Devita itu adalah yang baju kuning, itu adalah Rafael. Nah, sedangkan yang dipangku oleh istri saya itu adalah anak daripada Jeffrey, anak saya yang sulung. Ini calon pianis, usia 4 tahun, seringkali juara piano untuk tingkat nasional. Terus kemudian yang sampingnya itu adalah Orly, namanya Orlando, ya. Itu adiknya Janice. Nah, Bapak Ibu, pada waktu foto ini dibuat, itu tepat 13 April 2022 yang baru lalu, ketika saya berulang tahun tepat 63 tahun, kami makan bersama-sama. Sebab biasanya mereka pada waktu saya siapapun berulang tahun, malamnya jam 00.01, itu kita berdoa bersama-sama dengan keluarga untuk yang berulang tahun. Supaya ucapan ulang tahun yang kami terima dari luar itu adalah yang kesekian, tetapi dari keluarga yang pertama. Sebab apa? Kita sempat berdoa bersama-sama. Bapak Ibu, itulah cerita singkatnya, ya. Kemudian setelah saya menikah, Tuhan tetap memberkati saya dengan begitu luar biasa, sehingga saya sebagai seorang pengusaha yang berasal dari kota kecil sempat diberi kesempatan bawa anak-anak saya sekolah di Ciputra di Surabaya, kemudian lanjut mereka sekolah tiga-tiganya di Sydney University. Sedangkan saya ketika mereka masih sekolah, saya sudah diminta sama Tuhan dengan hikmat yang saya tangkap dengan Tuhan untuk meninggalkan pekerjaan saya. Oleh karena itu di tahun 2011 ketika anak saya masih sekolah, saya tinggalkan pekerjaan saya sehingga saya full time untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita harus melayani? Yang pertama, karena biasanya setiap orang yang diberi budi pekerti itu selalu terdorong untuk berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong dia. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah memang manusia itu diciptakan oleh Tuhan sesungguhnya untuk saling melayani. Dan ketika Yesus Tuhan itu datang dan dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani, adalah firman Tuhan yang saya pahami sebagai cara Tuhan Yesus mengingatkan Anda dan saya itu untuk saling melayani. Contohnya, ketika Yesus Kristus Tuhan berkata, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Kemudian para murid kan bertanya, Tuhan, kapan hal itu kami lakukan? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 25 ayat 40, dia berkata, apa yang engkau lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah lakukan
terhadap aku, hanya huruf besar. Berarti apapun Anda perbuat kepada sesama, sesungguhnya saudara sudah lakukan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, jika Anda bisa menghayati hal yang seperti ini, pastilah saya yakin engkau akan sangat bersahabat dengan sesama yang lain, sebab engkau akan memandang sesamamu yang lain adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, demikian pula sebagai seorang suami, ketika saya melayani istri saya sudah sama dengan saya melayani dia. Demikian pula ketika dia melayani saya, sama juga dia sudah melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian secara singkat yang saya bisa paparkan. Semoga apa yang bisa saya saksikan menjadi berkat untuk teman-teman semuanya yang hari ini hadir pada Zoom yang sama. Amin. Baik, terima kasih Bapak Evangelis Roni Suwono yang sudah memberikan kesaksiannya yang sangat luar biasa. Ya, saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya atau menanggapi kesaksian yang tadi sudah kita simak bersama. Silakan. Raise hand atau ya. Silakan. Ya, silakan Ibu Vanessa. Saya boleh bertanya, tadi saya ingat, terima kasih sebelumnya ya untuk kesaksiannya luar biasa sambil nyatet, tapi tadi nanti saya rekam lagi ayatnya berapa. Iya. Saya dengar lagi. Begini Pak, Bapak kan sebagai saya juga mantan judi, bukan satu yang dibanggakan. Saya cuma setahun, tapi Bapak dari kecil, wow. Saya dari kecil Ibu. Iya. Panjang banget itu. Ada gerakan, ada kenapa? Nah, ini beda. Saya kaget karena saya memakai kredit card suami saya. Kaget. Udah, saya langsung ingetin, hati-hati nanti kamu pecah ke keluargamu. Di situ aku langsung bertobat dan menghasilkan jiwa. 1 tahun itu berhenti semua para penjudi dari keluarga kami. Nah, tapi kalau Bapak, saya nggak habis pikir karena saya tahu ya dalam berjudi itu, karena kami itu dari kecil sampai baru terima mau menikah. Apa yang menjadi gerakannya? Terus strateginya apa? Kan nggak langsung stop Pak. Mungkin ya. Pas apakah ada dibantu atau harus pergi suatu terapi gitu? Gimana tuh Pak? Iya. Terima kasih. Ibu Vanessa. Iya. Jadi apa yang menjadikan saya ini akhirnya bisa berhenti? Walaupun saya itu terikat dengan masa yang demikian panjang. Saya ceritakan lebih dulu, kenapa saya harus terikat dengan judi yang demikian panjang. Ternyata apa? Karena Tuhan, ya, entah itu karena dia memberikan saya skill atau gimana, ya, yang pasti Tuhan pasti tidak akan memberikan hal-hal yang negatif. Tetapi oleh karena di dalam perjudian, saya katakan saya jarang kalah. Sehingga mengakibatkan saya merasa nyaman tinggal di situ. Dan Bapak Ibu harus tahu, mereka-mereka yang tinggal di dalam lumpur dosa yang sama adalah orang-orang ternyata punya kehangatan istimewa kepada sahabatnya. Ya, jarang sekali kita tahu ya kasih sayang yang seperti itu. Oleh karena itu, ketika saya sekarang melihat adanya kelompok-kelompok tertentu, anak-anak muda yang berkata, kami dari golongan punk, ya, mereka yang meninggalkan rumah keluarganya, pakai seragam hitam-hitam, jalan di jalan, naik truk bareng-bareng, gitaran bareng-bareng, nyedot 1 rokok untuk beberapa orang, minum 1 cangkir kopi untuk beberapa orang, ya. Mereka punya kehangatan yang luar biasa. Dan karena saya jarang kalah itu tadi, sehingga saya semakin terikat di sana, dan saya merasakan teman-teman saya itu menjadi salah satu keluarga yang dekat. Begitu kami tidak muncul, teman-teman ini yang cari loh. Belum tentu, ya belum tentu, sahabat Anda di gereja tidak muncul, Anda besok belum tentu. Betul itu, mereka itu cari. Nah inilah yang selalu mengikat saya. Mau tinggalkan mereka, saya ditarik lagi. Ya,
Nah, hal-hal seperti itu. Terus kemudian saya bilang sama istri saya main roulette ya, saya tidak bisa kalah sampai sekarang. Istri saya tidak percaya. Ketika kami berangkat ke Genting, berlibur Malaysia. sama anak-anak saya ke Malaysia, ya, saya tidak ngerti kalau sama istri saya dibawakan baju batik. Terus dia ngasih saya baju batik. Terus saya mau, buat apa kamu baju batik? Dia bilang, di atas kamar kita ini ada kasino. Kamu tidak kepengen lihat kasino? Saya bilang sama istri saya, ngapain kamu bawa aku ke masa lalu? Kan tidak perlu. Terus dia bilang, tidak apa-apa, ini kan kita lagi wisata. Just fine saja. Just fun saja. Kamu naik ke sana, nonton. Terus saya bilang, kamu kira nonton orang judi itu, kamu kira bisa bebas, enak kayak orang nonton apa? Tidak bisa. Terus dia tanya, loh kenapa tidak bisa? Kamu tahu ya, di kasino, di 5 meja, itu ada 1 supervisor. Itu yang dia keliling ke 5 meja itu ngamati penjudi mana yang tidak pernah kalah. Ya, penjudi mana yang cuma nonton saja dikasih kursi. Lah aku kalau menonton di situ kan buat apa? Wah, aku sudah tahu kok. Suasananya itu loh aku sudah hafal. Siang aku makan di sana, malam aku di sana. Kalau aku menang, aku tidak pulang ke tempat kosku, tapi aku tidur di tempat pelacuran bersama teman-teman. Kenapa? Karena duitku banyak, begitu loh. Nah, terus istri saya bilang, ya sudah kamu nonton aja. Enaknya gimana? Loh kalau kamu minta aku nonton, aku kasih aku 100 US dollar aja. Saya dikasih 100 US dollar. Anak saya main-mainan anak-anak bertiga sama istri saya. Tidak sampai 1 jam dari kasino saya cari anak-anak saya. Istri saya tanya, loh Yang, kamu kok sudah datang? Sudah apa? Loh ini loh, tak bawakan uang ringgit. Kurang lebih kursnya 7 juta waktu itu. Ini, loh ya Pak, menang ini loh 7 juta. Nah, silakan dipakai. Saya bilang, saya tidak bisa kalah. Nah, tapi saya tahu Tuhan tidak menghendaki di sana. Iya. Saya betul-betul takluk sama Tuhan ketika istri saya itu memilih menjadi istri saya. Padahal di tengah-tengah sesuatu yang tidak mungkin. Karena apa? Dia sudah dipinang. Tinggal hari H mereka menikah. Nah dari situlah karena saya mencintai istri saya mencintai papa mama saya jadi takluk sama Tuhan. Tuhan, aku mau berhenti. Sudah ini pasti engkau. Sebab apa? Sesungguhnya ada begitu banyak cara Tuhan menyatakan diri kepada setiap kita. Yaitu ketika kita tidak bisa minta tolong ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Sebab manusia tidak ada yang bisa menolong. Kemudian kita bisa lewat sampai dengan hati kita menyuarakan lidah kita dan kita berkata, ini Tuhan. Demikian Bu Vanessa, karena Amin. saya tahu ini adalah karya Tuhan, saya berhenti. Amin. Terima kasih itu juga Pak. Mencintai suami saya, mencintai keluarga dan orang tua, dan mencintai Tuhan dan mengasihi diri sendiri. Amin. Iya. Bakat itu yang membuat stop. Kalau saya tahu Genting, Holland Casino, Eropa sampai itu, jadi itu masa lalu luar biasa. Iya Ibu. Buat kemuliaan Tuhan ya bisa berhenti. Amin. Bertobat. Luar biasa. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih. Pak Paul mau bertanya atau Pak Lamsar. Silakan. Silakan Pak Paul buka suaranya. Pak Paul baru Pak Lamsar. Bukan bertanya. Saya mengagungkan Pak Roni itu yang luar biasa. Bagaimana terima dia kasih, lepas, Pak. Bagaimana dia harus menghadapi sebuah tantangan yang rekan-rekan yang begitu hangat menyambut beliau. Itu yang luar biasa. Puji Tuhan, Pak. Mari dilanjut, Bu. Ya, silakan. Baiklah, sebelum Pak Lamsar, saya mau sedikit tanya, Pak. Silakan, saya jadi kepengen tanya juga, ya. Kalau kita sering dengar ya, bahwa dosa itu manis. Dosa itu manis,
namun berakhir dengan maut. Nah, apakah hal ini berlaku dalam kehidupan Bapak atau gimana? Iya, memang dosa itu manis, tetapi dosa ini kan berisiko. Artinya punya satu konsekuensi yang kita mesti bayar. Ya, dosa itu manis. Oleh karena itu, Yesus Kristus Tuhan di dalam khotbahnya, Dia tidak pernah menjanjikan engkau yang setia akan diberi kelimpahan harta benda. No. Tetapi Dia selalu memperingatkan, hati-hati, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan berarti Dia melarang Anda dan saya kaya loh. Tidak loh, ya. Tidak loh. Tetapi warning ini perlu Dia berikan. Ya, sebab ketika Anda kaya, Anda punya daya beli yang hebat. Yang bisa didatangi, ditawari oleh nikmat dosa. Oleh karena itu, Dia juga berkata, jangan bekerja untuk mendapatkan makanan yang bisa binasa. Tetapi bekerjalah untuk mendapatkan makanan yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang rohani yang Dia tekankan. Apakah ini berlaku terhadap saya? Ya. Ibu, karena pada waktu itu saya masih muda, masih bujang, tentunya juga masih ganteng pada zaman itu, ya. Terus kemudian saya ditunjang, ya, dengan duit yang cukup banyak, karir yang mentereng, ya, karir yang mentereng. Banyak teman-teman yang kuliah suka loh sama saya, ya. Mereka ingin belajar dengan saya, ya. Padahal saya ini adalah mahasiswa yang hampir nyaris jarang kuliah. Saya hanya minta, kalau kamu ingin belajar dengan saya, fotokopikan, kasihkan ke saya. PR-nya saya yang kerjakan buat kamu. Ya, tolong absenkan saya. Nah, saudara, dengan kondisi yang seperti itu, terus kemudian dengan kebiasaan saya menang judi, saya tidak pulang di kos-kosan, kemudian saya tinggal di rumah pelacuran, bermalam di sana. Ya, otomatis ini kan meracuni saya punya otak. Meracuni saya punya otak. Ya, dan dosa seksual kita lihat di dalam Alkitab kita. Siapa tokoh Alkitab yang tidak jatuh oleh karena perempuan? Abraham jatuh. Iya, Daud jatuh. Salomo jatuh. Simpson jatuh. Saudara, hati-hati. Otomatis saya sudah langsung. Saya jadi ketakutan. Jangan sampai ini menjatuhkan saya. Sampai-sampai ketika saya menikah sama istri saya, sebelum saya ingin mempunyai seorang anak, saya harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, bukti Engkau mengampuni dosaku semasa aku muda. Aku tidak mau punya anak perempuan. Aku takut. Kasih aku anak 3 laki-laki. Dan Tuhan kabulkan kepada saya. Setiap kali istri saya hamil, saya sudah kasih nama anak saya di dalam kandungan istri saya dengan nama Jeffrey Chandra Suwono, Niko Tirta Suwono, Ferry Kurnia Suwono. Dan Tuhan kabulkan kepada saya karena apa? Rasa ketakutan saya itu menghantui. Dosa itu menuntut. Dosa itu membayang-bayangi. Sehingga saya bisa berkhotbah dengan menjiwai sekali. Kenapa? Karena saya mengalami dikejar dengan dosa-dosa saya, menjadikan saya begitu ketakutan. Sampai-sampai saya tidak inginkan punya anak perempuan karena saya takut. Kalau nanti anak saya perempuan kemudian mulai masanya mereka pacaran, ya kalau mereka dapat laki-laki yang anak Tuhan, kalau tidak. Nah, anak saya diajak keluar, pikiran saya ikut ke sana. Nah, inilah salah satunya dosa yang akibatnya apa? Menimbulkan satu konsekuensi. Ya, namun, ya ketakutan. Namun, Tuhan yang Maha Kasih tidak membalas kita setimpal dengan dosa kita. Sejauh barat dari timur,
Demikianlah Yesus Kristus Tuhan melupakan segala dosa-dosa. Luar biasa. Amin, amin. Berarti bisa dikatakan perasaan takut, ketakutan itu yang membuat Bapak bertaubat ya Pak ya dari dosa itu. Betul, salah satunya itu. Tetapi sebetulnya membuat saya bertobat itu bukan ketakutannya itu dulu. Tetapi kasih sayang Tuhan itu meruntuhkan saya. Sesuatu yang saya tidak mungkin bisa lewati, dia beri. Sampai saya jadi mikir, apakah saya akan tetap menyakiti Yesus Tuhan saya yang sudah memberikan apa yang saya tidak bisa lakukan. Itu yang membuat runtuh saya. Karena itu kasih itu adalah yang terbesar. Termasuk kasih mama saya, luar biasa. Amin, amin. Baik Bapak, terima kasih. Karena kasih dan ketakutan itu ya Pak ya. Jadi yang terutama adalah kasih yang membuat kita, kasih Tuhan yang membuat kita bertobat. Baik, betul. Selanjutnya Bapak Lamsar, silakan buka mic-nya. Silakan Pak Lamsar, silakan. Ya, baik Bapak Roni dan teman-teman, sahabat-sahabat teman sekerja Allah yang hebat ya. Pak Lamsar, ya. Ya, luar biasa kesaksian Bapak Roni menjadi menguatkan sekali buat saya sebagai anak Tuhan. Saya mau minta sharing nih dengan Pak Roni bahwa tidak semua orang seperti Bapak ya. Dari berbagai banyak orang atau banyak orang di luar sana, tapi sedikit yang seperti Bapak. Termasuk kita yang di sini, yang memberi hati. Apa pengalaman Bapak yang luar biasa ya, yang membuat Bapak bisa konsisten, taat dan setia misalnya ya, mengiring Tuhan itu? Karena kadang-kadang kehidupan kita ini kan bisa berubah-ubah sikap kita gitu ya tentang ketaatan itu. Tapi kalau saya lihat Bapak cerita sudah 30 tahun yang lalu sampai sekarang, jadi pastilah ada sesuatu hubungan yang sangat intens dengan Tuhan kita itu. Apa Pak, boleh diseringkan ke kita dulu pengalaman-pengalaman apa dan bagaimana menjaga hubungan itu gitu Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Lamsar. Apa yang membuat kita bisa konsisten? Ya, saya tahu bahwa dosa saya itu beraneka ragam. Ya, beraneka ragam. Dan dosa saya yang beraneka ragam tentunya itu menimbulkan dosa yang sangat besar. Namun, kenyataan yang saya alami, dia ternyata membelas kasihani kepada saya. Salah satunya juga adalah ketika saya ingin menerima anak saya yang pertama. Malam hari itu, istri saya kan harus ke rumah sakit. Namun tidak segera lahir. Harus sampai dengan 1 hari lagi baru dilahirkan anak saya. Saya menangis. Kalau zaman sekarang anak-anak saya melahirkan anaknya yang pertama, anak saya ini selalu dampingi istrinya yang lagi bersalin. Zaman sekarang ya, oleh dokter disediakan fasilitas untuk itu. Suaminya mana? Ayo ikut. Zaman dulu tidak. Jadi saya di luar kamar, saya menangis. Tuhan, istri saya ngapain kok tidak lahir-lahir? Apa yang terbayang di dalam benak pikiran saya? Adalah dosa ketika saya berzina dengan pelacur-pelacur itu. Itu menghantui saya. Terus kemudian ketakutan saya lagi. Nanti anak-anak saya lahir, itu sempurna enggak anggota tubuhnya? Jadi kepikiran.
Nah, step demi step yang saya takutkan, yang saya khawatirkan, itu ternyata oleh Tuhan diberikan kepada saya dengan segala damai sejahtera. Artinya, Dia mengabulkan setiap doa dan harapan saya. Sama seperti yang tadi saya katakan, Pak Lamsar, bahwa sesungguhnya setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan, itu diberi budi pengerti oleh Tuhan. Dikasih hati nurani yang baik oleh Allah. Untuk minimal berterima kasih. Untuk minimal ngerti hutang budi. Nah, inilah rupa-rupanya benih yang Tuhan berikan ke saya, yang bertumbuh berkembang. Tuhan, aku hutang budi kepadamu. Sehingga sampai hari ini kalau saya berdoa sendiri, saya selalu katakan, Tuhan, setiap detik tarikan nafas hidupku adalah hutang budi kepada Engkau yang kami tidak mampu untuk membayar kepada Engkau sebanding setara dengan apa yang kami terima. Nah, saudara, saya selalu ingat hutang budi. Termasuk hari ini, kenapa saya kok tetap bisa setia? Karena apa? Di dalam setiap hari kita berdoa sesungguhnya ada harapan-harapan yang Anda minta kepada Tuhan. Contoh, misal ya, kalau posisi saya sekarang ini, anak-anak saya sudah bekerja, terus kemudian dia punya anak. Doa saya minimal adalah minta anak-anak saya, menantu, cucu-cucu saya, itu diberkati sebagai orang benar. Orang yang takut sama Tuhan. Yang bisnisnya Tuhan berkati. Sehingga anak saya juga bisa memberikan masa depan yang baik untuk karyawannya. Tuhan berkati supaya anak saya bisa nyekolahkan cucu saya dengan pendidikan yang layak. Itu menjadi harapan. Nah, ketika ini mulai satu demi satu, Tuhan nampakkan jalan menuju ke sana. Berarti saya harus catat, ini adalah tambahan hutang budi saya, karena saya minta sama Dia. Otomatis, saya harus menyediakan perbuatan seperti apa sebagai ungkapan syukur saya berterima kasih karena Tuhan. Pak Lamsar, kita mesti hati-hati. Tuhan terkadang menguji kepekaan kita. 10 kosta ngadep kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu engkau butuh sembuh. Dia bilang, tunjukkan dirimu kepada para imam. Tidak ada perintah lain. 10 kosta balik kanan menuju ke para imam. Di tengah jalan semuanya sembuh. Yang 9 melebarkan langkah kaki menuju para imam. Perintahnya jelas. Yang 1 berpikir, aku lebih baik kembali dulu untuk berterima kasih kepada Sang Penolong. Untuk datang kepada para imam, hanya untuk dicek bahwa aku sudah sembuh, mempersembahkan kurban pengampunan dosa, kemudian tinggal bersama keluarga dan masyarakat, urusan nanti. Yang 1 berpikir seperti itu. Anehnya, Tuhan yang tidak merintahkan untuk kembali, justru bertanya, loh, kok cuman 1? Tadi kan 10. Mana yang 9? Sehingga yang 9 yang tidak berterima kasih menjadi bagian orang yang salah, yang 1 yang dibenarkan. Nah, saya ingin menjaga seperti itu. Setiap kali saya amati ada pertumbuhan, ada kemajuan dari apa yang saya doakan, saya semakin menempel, merapat kepada Tuhan. Saya ingin jaga ini, jangan sampai Tuhan yang sudah demikian baik itu kecewa karena saya. Teristimewa ketika saya sudah mulai memiliki usia, memasuki senja 63 tahun. Saya harus ekstra berhati-hati. Jangan sampai saya menyimpang ke kiri atau ke kanan. Demikian Pak Lamsar, terima kasih. Baik, Pak Pendeta, terima kasih banyak. Saya melihat bagaimana Roh Kudus itu ada di Bapak ya. Jadi saya bersyukur
saya dikuatkan oleh kesaksian Bapak. Terima kasih Bapak Ibu semua telah berkati kita. Amin. Terima kasih Pak Lamsar, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya ada Pak Apollo, silakan sampaikan pertanyaan dengan singkat dan tegas ya. Silakan Pak Apollo. Terima kasih Pak Roni. Iya Pak Apollo. Itu luar biasa ya. Ketika Tuhan sudah menyapa Pak Roni, kok bisa ya Pak Roni yang tadinya dari kecil mengenal judi sampai kuliah itu bisa bertobat, itu kan suatu zaman Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau Pak Roni nggak mau ambil keputusan, saya tidak bertobat, mungkin sampai detik ini mungkin masih terlibat perjudian itu ya Pak Roni. Wow, itu kalau saya bisa membayangkan, wah ini Pak Roni kalau seandainya dia tidak ambil keputusan untuk bertobat, mungkin saat ini mungkin bisa jatuh lagi dalam dosa perjudian lagi gitu. Itu satu anugerah Tuhan yang begitu luar biasa Pak Roni. Iya. Dan mempunyai anak-anak yang luar biasa tadi. Saya lihat fotonya, wah itu luar biasa, itu keluarganya rukun, harmonis, tidak ada istilahnya pertengkaran satu menantu dua, menantu tiga, dan anak satu, anak dua, anak tiga, itu tidak ada pertengkaran. Itu kan menunjukkan keluarga yang harmonis, bukan keluarga yang dalam tanda kutip yang tidak harmonis gitu loh Pak Roni. Iya. Itu puji Tuhan Pak Roni. Tuhan telah memakai Pak Roni untuk menjadi saksi dan menjadi khususnya menjadi teladan untuk anak-anak Pak Roni dan cucu-cucu Pak Roni, sehingga anak cucu Pak Roni bisa mengikuti jejak Pak Roni, dan Tuhan memberkati Pak Roni. Terima kasih Pak Roni. Ya, terima kasih. Ya, oke Pak Apollo, terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Ibu Joli Kaban. Silakan Ibu Joli. Silakan. Baik, terima kasih Pak Roni atas kesaksiannya. Tadi saya mendengarkan yang Pak Roni ketika menjelaskan kepada Pak siapa tadi, Paul ya, lupa saya. Oke. Tetapi Lamsar. Ini yang saya Pak Lamsar ya. Tetapi ini yang saya tangkap mengenai satu dosa. Jadi Bapak itu teringat Tuhan pertama ini ya. Pertama karena ada dosa yang menghantui ketika istrinya mau melahirkan tapi tidak bisa, terbayang-bayang terus gitu kan. Betul, terus ada kata-kata hutang budi, hutang budi. Nah, pertanyaan saya adalah di pengalaman manakah dalam sejarah hidup yang menjadi titik balik dalam hidup Bapak sehingga Bapak itu benar-benar bertobat dan tahu bahwa harus kembali ke Tuhan, bukan karena rasa takut yang menghantui atau bukan karena hutang budi, tetapi ada satu titik balik di dalam satu peristiwa gitulah di dalam hidup yang membuat Bapak akhirnya menyetir hidup Bapak 180 derajat gitu Pak. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Bu Juli. Jadi titik mana yang mengakibatkan saya balik 180 derajat? Yang pertama tadi saya sebutkan bahwa saya adalah anak yang sangat mengasihi. Saya punya mama, saya punya papa, ya. Kemudian ketika mereka memutuskan ikut saya, ini yang saya pegang untuk saya bisa mendapatkan tulang rusuk saya, jodoh saya pada waktu itu adalah yang mau hidup bersama saya untuk merawat papa mama saya di hari tua mereka. Banyak pacar saya dulu belasan ya, setiap kali sudah mendekati di tahap-tahap final, mereka kalau saya tanya, nih apakah kamu nanti mau hidup bersama aku untuk merawat kedua orang tuaku? Mereka selalu berkata, waduh hidup bersama mertua nggak enak. Mereka berkata seperti itu. Saya tidak bisa bebas, tidak bisa menjadi ratu di dalam rumah tanggaku. Karena hal seperti itu, saya mulai cari alasan untuk saya mundur dan tinggalkan mereka. Berbeda dengan istri saya ini tadi.
Ketika saya bertanya seperti itu, setelah tunangan itu dibatalkan, kemudian dia berkata, "Kemana kamu ada? Aku ada di samping." Wah, ini sebab apa? Istri saya ternyata adalah anak Tuhan sejak kecil, ya. Sedangkan saya tidak mengenal Tuhan sejak kecil. Dulu saya mengenal Tuhan salah satunya di samping lewat sahabat saya yang sudah juga ada di surga, lewat istri saya diajak ke gereja, ya. Walaupun dengar khotbah pendeta-pendeta hebat itu tadi, saya ngantuk, ya. Tetapi kenapa saya tetap harus ke gereja? Karena apa? Ada orang yang saya pacari. Sederhananya seperti itu. Namun Tuhan kemudian memberikan kejutan buat saya saat Tuhan betul-betul berikan istri saya menjadi milik saya. Nah, disitulah terjadi titik balik saya untuk saya mulai harus mengenal kepada Tuhan, mencintai Tuhan. Dan ternyata Tuhan memberikan ruang kepada saya. Karena saya sejak kecil diberi kepandaian untuk berbicara. Ya. Terus kemudian saya juga jadi dosen, ya. Saya juga ada di organisasi. Maka ruang ini terbuka sekali. Padahal saya adalah orang yang tidak suka membaca. Mendadak Tuhan berikan, ya. Kecintaan saya baca Alkitab yang hurufnya kecil. Saya menjadi senang sekali. Aneh begitu loh. Saya mulai diundang di persekutuan doa. Saya diundang di gereja. Sampai istri saya bilang. Dia bilang gini sambil bercanda dengan saya. Aku tidak mau datang saat kamu khotbah di gereja. Kenapa? Dia bilang, kalau kamu yang khotbah, aku bisa sakit perut. Sebab aku tahu seberapa dalam kamu punya ilmu, aku tahu. Nah, akibatnya apa? Oleh istri saya dibantu. Ayat-ayatnya itu dikasih sekat-sekat sama dia. Yang saya mau bicarakan itu dikasih sekat-sekat. Dia pesan, jangan sampai hilang sekatnya. Kamu nanti kehilangan arah. Nah, hal-hal yang seperti itulah, Ibu, yang akibatnya membuat titik-titik tertentu itu membuat saya berbalik 180 derajat karena ada sesuatu yang saya tidak mungkin bisa dapat, ternyata oleh Tuhan itu diberikan kepada saya. Demikian Bu Juli. Ya, baik Pak, ya. Terima kasih. Berarti peristiwanya itu ketika Bapak menikah ya, menemukan istri yang tepat dan benar. Iya. Oke Pak, terima kasih. Betul Ibu, terima kasih. Kita perlu sadari, ya. Oke. Kita perlu sadari bahwa di dalam hidup kita, Tuhan Yesus sebagai Sang Pencipta memberikan variabel hidup di kita itu berbeda. Sehingga cerita Anda dan saya dan sahabat-sahabat kita itu bermacam-macam. Sekarang kita tergantung. Apakah kita bisa jadi bintangnya Tuhan untuk menjalankan seperti Sang Sutradara. Silakan dilanjut Bu. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Tadi saya juga dapat lagi bahwa ada perbedaan bagi anak-anak yang mengenal Tuhan sejak dini. Tadi saya di situ dapat. Kemudian ada lagi satu lagi bahwa atmosfer positif yang dibangun oleh istri Pak Roni ini menarik Pak Roni untuk menjadi positif pula. Jadi meninggalkan segala sesuatu yang negatif. Puji Tuhan. Baik, selanjutnya Ibu Milda, silakan Ibu Milda. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Shalom Pak Roni dan teman-teman. Shalom. Ya, senang sekali mendengar kesaksian Bapak, luar biasa ya. Ada beberapa hal Pak yang ingin saya tanyakan. Bapak tadi ketika saya dengar Bapak fokus ya kepada keluarga sehingga akhirnya dibawa sampai ke titik ini, luar biasa. Bapak fokus kepada mengasihi orang tua, kemudian mendapat istri yang luar biasa dan mengubah Bapak. Dan yang ingin saya tanyakan ada beberapa hal Pak. Yang pertama, ini Ibu Pak. Menurut saya
beliau adalah wanita yang luar biasa, perempuan yang luar biasa, yang bisa menjadi inspirasi buat Pak Roni, sehingga dari yang bungul tadi ya Pak ya, Iya. menjadi kesayangannya Tuhan Yesus. Nah, itu bagaimana ibu ini bisa menerima Bapak sampai rela merelakan tunangannya sehingga bisa menerima Bapak ya. Itu yang pertama Pak. Mohon maaf agak ada beberapa boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Bapak berkata bahwa ketika nyaman di dunia perjudian itu karena punya teman-teman yang hangat ya Pak ya? Iya. Nah, Bapak tadi katakan juga kalau kita di gereja belum tentu mendapat kehangatan yang seperti itu. Iya. Nah, itu tantangan buat saya Pak. Tantangan buat saya sebagai istri gembala. Ya ada sih Pak, jemaat kami yang ya seperti itu juga, bahkan sempat masuk ke penjara Pak. Iya. Kami sudah kunjungi sampai ke penjara, kami sudah kunjungi juga istrinya, menguatkan istrinya. Nah, kira-kira menurut Bapak supaya nggak kejadian seperti yang Bapak itu, kehangatan apa yang bisa kami berikan sebagai warga gereja, sebagai hamba Tuhan supaya bisa menarik jemaat kami ini, Pak. Nah, itu yang kedua, Pak. Terus yang ketiga, maaf ya Pak ya. Iya. Tadi Bapak kan punya keluarga yang happy family banget gitu ya. Tuhan pulihkan luar biasa segala-galanya. Indah banget. Nah, ini saya jadi penasaran Pak. Tantangan terbesar apa yang Bapak hadapi sampai kepada punya keluarga yang utuh, yang indah, yang dipulihkan sama Tuhan. Nah, tantangan apa yang paling berat yang Bapak pernah alami? Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Ibu. Saya jawab yang dari belakang saja ya. Yang ketiga, tantangan apa yang saya harus hadapi untuk punya keluarga yang bisa menjadi keluarga katakanlah happy family ya. Yang pertama, ketika saya sudah menikah dengan istri saya yang notabene dia ini mendukung saya di dalam pengenalan kepada Kristus ya. Nah, saya otomatis mulai mengenal tentang firman Tuhan. Nah, saya mulai melihat ada begitu banyak firman Tuhan yang punya kunci-kunci tertentu di dalam kehidupan setiap manusia. Yaitu salah satunya. Ternyata Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah lifestyle. Kristen itu adalah gaya hidup. Percuma kita ngaku Kristen kalau hidup kita tidak sama seperti gaya hidup Kristus. Sebab di Antioquia itu tadi, Kisah Rasul 11:26, Kristen disebut pertama kali. Sebab apa? Waktu itu olok-olok, orang mengolok-olok. Orang yang tidak suka kepada Kristus, ngelihat jemaat diajar oleh Rasul Paulus di sana, dan punya gaya hidup seperti Kristus, kemudian diolok-olok oleh mereka. Dengan sebutan Kristen. Berarti Kristen ini sebetulnya adalah lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup yang seperti apa kalau saya tarik kembali? Oh, ternyata di situ dikatakan Kristus, Tuhan adalah kasih. Oleh karena itu kasih tetap adalah yang terbesar. Iman, pengharapan dan kasih yang terbesar tetap adalah kasih. Ya, kasih tidak pernah akan hilang. Sebab kasih karunia yang simbolnya salib ini juga kasih. 4 perintah Tuhan ke atas, yang 6, 10 perintah yang 6, yang horizontal. Dan yang pertama adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang pertama, jangan ada Allah lain. Berarti hormatilah ayahmu, Tuhan Allahmu. Ini sama. Sehingga saya menyimpulkan, kita punya orang tua sesungguhnya adalah wakil Tuhan di bumi yang kelihatan. Kalau tidak percaya, Ibu Gembala silakan catat. Ulangan pasal 6 ayat 1 dan sampai ayat 3. Nanti Anda bandingkan dengan Ulangan 5 ayat 16, itu kan sama. Kalau kamu takut setia sama Tuhan, kamu diberi panjang umur. Kalau kamu takut sama Tuhan, keadaanmu akan baik. Itu sama, ya. Berarti kedudukan orang tua oleh Tuhan disamakan dengan dia. Nah, kemudian ada titik lagi, ya, ada titik lagi yang mengharuskan
kita punya anak itu rukun dengan anak-anak kita sekandung. Kebetulan papa mama saya, didik kami itu rukun. Istri saya dengan saudaranya rukun. Ya, sehingga ini menguntungkan sekali buat kondisi saya. Itu memang variabel setting daripada Tuhan. Saya dipertemukan dengan istri yang juga punya background rukun dengan saudara. Sehingga mengakibatkan kami pun ingin anak-anak kami rukun satu dengan yang lainnya. Dan kita kawal mulai kecil. Nah, jujur peran untuk membuat happy family lebih banyak daripada istri saya. Sebab jujur aja, anak itu menghabiskan waktu dengan papa dan mama itu 70% dengan mama. 30% baru dengan papa. Pulang dari sekolah, lempar sepatu, teriak, "Mah, ada PR." Yang dicari mama bukan papa. Ya, tetapi kalau perlu sesuatu yang penting baru papa dijak runding. Berarti pendidikan budi pekerti titik beratnya ada di kaum ibu, ada di istri. Oleh karena itu, laki-laki boleh hebat, tetapi kamu hebat dan sukses oleh karena apa? Di sebelah kamu ada istri yang luar biasa. Amen. Kalau kamu tidak menemukan pasangan hidupmu yang luar biasa, kamu tidak bisa jadi laki-laki yang super hebat. Sebab apa? Perempuan yang hebat, Ibu bisa baca di Amsal 31, baca semua. Nah, Bapak Ibu, itulah yang saya lakukan dengan istri saya, terkhusus istri saya. Jawab yang pertama itu berperan sekali, seperti yang firman Tuhan katakan, satu orang percaya maka seisi rumah tangganya akan diselamatkan. Sebab yang satu ini mewarnai ya hidupnya menjadi terang dan garam. Bicara tentang terang itu bicara tentang apa yang dilihat orang tentang kita. Bicara tentang garam, apa yang dirasakan orang tentang kita. Setelah saya menikah bersama istri saya, papa mama saya mulai memasuki satu atmosfer yang berbeda. Bersama kedua adik saya yang saat itu masih sekolah. Saya menjadi kakak yang bisa ngayomi adik saya oleh karena istri saya bukan istri yang pelit. Ya, bukan istri yang pelit. Dan kami selalu melakukan apa yang dibutuhkan oleh adik saya. Saya minta istri saya yang membereskan. Adik saya minta tanya sama istri saya. Tetapi sebaliknya, apa yang diperlukan oleh istri saya terhadap kaum keluarganya, mereka bertanya kepada saya dan saya yang membereskan kepada mereka. Sehingga silang saling. Supaya apa? Adik saya pun paham bahwa saya sebagai kakak memberikan sesuatu kepada kamu. Itu bukan saya secara sembunyi. Tetapi istri saya mengetahui dan merestui. Demikian pula dengan mama papa saya. Kami semuanya terbuka. Oleh karena apa? Kami ingin tidak terjadi salah pengertian. Ternyata apa yang saya bangun ini menyenangkan hati Tuhan, sehingga apapun yang kami persembahkan bersama keluarga, itu kami persembahkan secara utuh. Artinya, saya mengeluarkan sumbangan tertentu, istri saya tahu, istri saya memberikan persembahan tertentu, saya mengerti. Tidak seperti kebanyakan yang terjadi di gereja. Om, kami panitia dari Natal, mau datang ke rumah. Oh jangan, datang ke kantor aja. Nanti ada ibu. Lah itu tadi, tidak boleh ini ya. Oleh karena itu, di dalam khotbah-khotbah saya, sering saya ajarkan seperti itu. Yang lakinya dermawan. Terus kemudian jemaat bilang, tapi sayangnya ibunya, aduh. Nah ini tidak boleh, tidak boleh. Kenapa? Karena kamu bukan lagi dua, kamu satu. Maka yang sudah dipertemukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan dua yang dijadikan satu di tempat yang berbeda harus mulai mencari sesuatu yang terbaik bagi tujuan mereka yang satu, yaitu keluarga. Misal, saya dengan istri saya besar di tempat yang berbeda. Otomatis kami punya kebudayaan, budaya, adat istiadat yang tidak sama. Saya dari keluarga miskin, makannya suka pedas, supaya apa? Hemat. Kan begitu, Lombok murah, kan begitu. Istri saya
dari keluarga kaya, nggak suka pedas, nggak suka nasi, sukanya cuma ikan. Wah, ini boros kan begitu. Nah, ini gimana? Dari dua yang berbeda, pertama kali saya merintis, saya mulai ngomong sama istri saya, kamu jangan boros-boros, aku nggak punya duit, kan begitu. Ya, harus disamakan. Kemudian anak-anak dari kelompok judi yang punya kehangatan, ya, gimana caranya saya harus meninggalkan itu tadi. Saya harus berterus terang sama mereka secara tegas, termasuk pelayanan yang mewarnai saya. Saya mikir, kalau saya sebagai pengkhotbah yang memberikan khotbah yang mengenakkan telinga, mengenakkan hati, pasti banyak orang suka. Ya, video-video saya banyak, ya. Namun kalau itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan, celaka buat saya. Berarti saya harus tetap ngomong tentang kebenaran. Dan itu terilhami lewat saya harus ngasih pernyataan dengan tegas kepada teman-teman saya yang suka narik saya ke tempat yang salah. Akibatnya apa? Sebagian dari teman-teman saya mulai mengejek saya. Wah, lu ini sok suci sekarang. Nah, kan begitu ya. Kamu ini sok rohani. Kamu sudah lupakan kita dan lain sebagainya. Nah, disitulah saatnya saya harus memilih. Saya berat kepada Tuhan saya atau kepada teman saya. Kalau saya berat kepada Tuhan saya dan mengasihi teman-teman saya harus tetap bicara tentang kebenaran walaupun itu menyakiti dia. Hari ini salah satu sahabat saya yang dulu suka berjudi main kartu dengan saya dan berkepanjangan tidak pernah bertobat, akhirnya dia tidak punya masa depan. Ya, anaknya 2 juga tidak pernah datang kepada dia sebagai papahnya. Istrinya sudah meninggal, ya. Dia menerima pemeliharaan dari Tuhan lewat diakonia dari gereja. Sekarang saya ditarik oleh anak saya. Pak, kasihan om itu. Biar tak kerjakan aja. Daripada papa selalu bantu setiap bulan dengan supermi, dengan duit. Nggak menolong, Pak. Tak ajak aja biar dia bantu kirim-kirim makanan ke restoku. Karena anak saya, Niko sama Ferry itu punya kurang lebih 10 cabang resto pizza dan ayam goreng. Ya, nah itu dipakai. Ya, mau saya cari karyawan yang umur 26, tetapi Tuhan kasih saya usia yang 62, teman saya. Hari ini dia ada di tengah-tengah kami. Otomatis saya harus ngomong tentang kebenaran walaupun menyakitkan. Termasuk ketika saya memberitakan firman Tuhan dengan kebenaran yang sejati, banyak pendeta, maaf kata, gereja tertentu dalam tanda kutip, mendengar video saya, mendengar khotbah saya, mereka banyak yang berkata, Pak Roni ini adalah pengajar yang sesat. Sebab saya mulai bicara tentang kebenaran, tentang persepuluhan, salah kalau kamu makan. Ya, sebab apa? Diberikan kepada suku Lewi. Baca itu. Tentang keselamatan, tentang bahasa roh. Ketika saya bicara tentang firman Tuhan, belum tentu pendeta yang punya kepentingan pribadi dan organisasinya bisa menerima saya sebagai rekan sekerja mereka. Tetapi saya tidak pernah pedulikan karena saya tahu konsekuensi ikut Tuhan Yesus akan diejek, akan diolok-olok, akan dipenjara, akan dianiaya, bahkan akan dibunuh. Demikian Bu Melda, terima kasih. Ada yang kurang? Wah, terima kasih banyak Pak, lengkap luar biasa, sangat memberkati. Ya. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu Vanessa, sekaligus saya serahkan waktu selanjutnya ya Ibu Vanessa, silakan. Iya, masih ada. Terima kasih Bu Deborah. Tuhan Yesus memberkati, sangat menarik ya, makin lama makin pertanyaan luar biasa. Iya. Nah, ini hampir mirip-mirip Pak. Jadi saya kesaksiannya hampir mirip-mirip, itu benar-benar ya takut, benar-benar takut akan Tuhan. Teman yang sejati,
tapi ada pertobatan buah roh ya, mereka juga bertobat. Kalau saya keluarga Pak, sepupu saya, tante saya, karena kami saya itu pas tinggal di Eropa, jadi pertobatannya sungguh-sungguh karena diingatkan pernikahan, karena saya mengasihi suami diri. Terus tadi saya bukan ambil ya, itu sepakat bagaimana kita itu diberkati selain takut sama Tuhan, hormat sama Tuhan, terutama sama orang tua. Saya juga deket sama mami saya. Nah, suami, karena papa saya sudah meninggal. Ini sih, suami saya kan orang pondok nih. Bilang gini, kalau kamu menikah, nikahi sama suami, maksudnya kamu harus kenal keluarga saya dulu. Saya bilang gitu. Nah, ini dia belakangnya. Kalau keluarga oke, saya baru mau. Enggak ya sudah. Jadi saya benar-benar strict dalam hal ini. Terus mertua itu benar firman. Mertua saya anggap mama kandung saya juga. Jadi saya dekat sama mertua. Dekat sama mertua. Suami dekat sama mertua mama saya, tapi sudah meninggal juga, sudah di surga. Jadi keluarga itu penting. Saya pun dekat sama adiknya suami, ipar. Dan ipar menikah, kami dekat. Jadi semua tuh keluarga, suami istri, ipar, adik. Kami cuma dua, suami saya yang ganteng. Bapak bilang ganteng, lalu saya juga harus bilang sama suami saya yang ganteng. Anak-anak juga kami ajarkan, apalagi di Eropa. Nah, jadi saya tadi menyimak, Roh Kudus ingatkan, kenapa keluarga itu penting. Karena iblis masuk tuh dari keluarga ya. Mau orang lain ngomongin apa, suami saya, anak-anak, mertua, mama, ipar, wah nggak pikirin apa kata orang. Itu penting dari dalam. Jadi banyak Pak. Nah pertanyaannya, nanti tadi kan pertanyaan tentang judi ya semuanya. Tapi saya mau bertanya, tahun 92 kan Bapak udah pelayan atau 2002 ya. Nah itu pelayanan, saya harus mute yang masuk baru tapi belum di mute. Mohon maaf, selamat bergabung Ibu atau Bapak yang memakai inisial Faith Iman. Selamat bergabung. Maaf ya saya mute karena kedengeran suaranya. Jadi begini Pak, Bapak melayani itu di pedesaan. Sekarang tantangannya apa? Keluarganya ditinggalin itu piye? Nah kan. Terus melayanannya apa saja? Kenapa bisa melayani? Kan ini versinya kenapa melayani? Terus ada nggak sih pelayanan itu yang bisa bikin akhirnya stagnasi? Apa strateginya kalau di tengah-tengah stagnasi itu tiba-tiba harus kembali kemana? Atau ada nggak pernah yang, ini banyak sekali ya pernah yang gojuk-gojukin Bapak, yang tadi kan sesat. Nah, datang di sana, nah ini dia orang sesatnya. Contohnya, gimana lah dalam pelayanan selama dari tahun yang Bapak dipilih 2002 sampai sekarang, apakah lulus-lulus saja atau memang susah sulit tapi gimana? Nah, sharing Pak pelayanannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Vanessa. Sebenarnya di dalam pelayanan ya, kenapa saya memilih justru Tuhan tempatkan saya di pedesaan dan saya merasa enjoy, mungkin karena latar belakang kehidupan keluarga saya pada awalnya. Ingat, setiap kali Tuhan memakai seseorang, selalu orang itu memiliki pengalaman tertentu. Ya, tidak pernah Tuhan pakai orang yang tidak berpengalaman kemudian dia tempatkan di situ. Contoh saja Daud. Daud menang sama Goliat bukan Daud tidak punya modal. Ya, Daud berkata, tetapi ini juga karena Tuhan yang melatih. Raja, jangan sepelekan aku. Aku ini walaupun tidak pernah berperang, tetapi aku ini gembala yang hebat. Saat ada binatang buas, singa beruang, mengancam nyawa dombaku. Aku kejar, aku pukul, aku bunuh. Artinya, dia punya modal sehingga dia berani berkata, aku akan lawan Goliat. Aku punya modal. Nah, latar belakang saya dari keluarga yang miskin. Sehingga saya memang ditempatkan oleh Tuhan di gereja-gereja kecil yang katakan cuma jemaat 7 orang, 17, 20, 30. Di situ saya ditempatkan. Mungkin Tuhan punya satu rencana ketika Tuhan mulai memberkati saya
ketika saya umur tahun 92 itu saya tepat ya ulang tahun itu umur 33 tahun. Dan di usia ke-34 tahun Tuhan karuniakan saya rumah tempat tinggal saya dengan luas tanah 1.500 dan bangunan 2 lantai 1.000 untuk anak-anak saya dan teman-teman anak-anak saya itu bisa bermain. Nah dari situlah saya jadi ingat kehidupan masa lalu saya. Sehingga apa? Di dalam pelayanan di desa, Tuhan memberikan kesempatan buat saya untuk ikut bersama-sama dengan para gembala di pedesaan membangun gereja mereka. Entah berapa ratus yang sudah berhasil saya bangun bersama dengan mereka. Bukan berarti dana saya semua. Karena apa? Karena saya melihat warna pengajaran zaman sekarang itu banyak yang menyimpang, Bu Vanessa. Kalau seseorang bilang minta bantuan, Pak ini belum ada plafon, kemudian kita cukupi semua. Mereka langsung menyaksikan, ini mujizat Tuhan, menjadikan apa? Karakter mereka bobrok. Oleh karena saya hanya mau, Pak, nggak ada plafon. Plafon kira-kira berapa sih? Oh, plafon 5 juta, Pak Roni. Oke, saya separuh, gereja separuh. Ya, sekarang saya nanya, 1 bulan gereja bisa kumpulin duit berapa? Kami bisa 500. Kalau Anda 500, saya transfer 500. Sama. Supaya apa? Anda harus paham bahwa tidak selalu Tuhan mengabulkan doa kamu. Tidak selalu harapanmu dicukupi oleh Tuhan 100%. Tetapi Tuhan juga ingin tunjukkan kamu bekerja. Sebab apa? Ada begitu banyak ayat yang menyertai, yang memberikan pengertian buat kita bahwa kita tetap harus berupaya. Dan di tengah-tengah upaya kita yang tidak sempurna itulah Tuhan menyempurnakan dan melengkapi berkat untuk kita. Nah, saya tidak ingin seperti itu. Termasuk penyediaan alat-alat musik. Ya, kalau di desa, Bu Vanessa, sound systemnya itu tidak semewah di kota. Ya, sederhana. Yang penting didengar itu enak. Ya, karena saya tahu, Pak, kalau Anda punya sound system model seperti ini, jemaat pasti tidak kerasan. Sebab apa? Iman timbul karena pendengaran. Pendengaran oleh karena apa? Oleh karena firman Kristus. Kalau soundnya sampai belakang aja tidak kedengaran, atau seringkali keluar noise yang tidak karuan, pasti jemaatmu akan kabur semua. Nah, disitulah yang saya ikut membantu Bu Vanessa, baik pembangunan maupun sarana untuk ibadah, termasuk kehadiran saya yang dirindukan. Apa sebabnya dirindukan? Karena dari gereja-gereja yang di pedesaan, jujur aja, terkadang mengundang kita yang tinggal di kota, yang tampil dengan keren, ya, itu takut. Karena apa? Mereka pertama kali nanya, wah kalau ngundang Pak Roni itu ngasih amplop berapa? Nah ini tadi. Jadi masalah karena apa? Duit tidak ada. Kantong kolektor di desa dan di kota, bentuk kantong kolektornya berbeda, Bu Vanessa. Kalau di kota, kantong kolektornya itu ringan, agak cembung. Karena isinya uang kertas. Kalau kantong kolektor di desa, itu mengerucut. Karena apa? Isinya uang logam. Ya, jumlahnya sedikit. Nah, kemudian saya mulai katakan, Anda undang saya, tidak usah sediakan PK. Ya, sampai sekarang. Saya datang, saya melayani Tuhan saya, ini adalah bakti saya bersama keluarga. Tidak usah pakai apa-apa. Nah, sehingga dengan demikian, mulai banyak yang berani ngundang saya di pedesaan. Sehingga ketika masih tatap muka, jadwal mereka itu harus menunggu saya mundur 1 tahun. Karena apa? Banyak yang ngantri, paling-paling satu gereja saya kasih 1 tahun cuma 1 kali. Karena banyaknya gereja-gereja di pedesaan yang merindukan kita datang. Karena apa? Kalau ngundang Pak Roni itu gratis. Demikian Bu Vanessa, terima kasih. Praise the Lord, idem Pak. Nah, puji Tuhan ya, kita dapat kesempatan hari Kamis. Karena kalau Rabu atau Selasa, Pak Roni nggak bisa waktu itu. Jadi, terima kasih semua karena anugerah Tuhan. Wah, memang Bu Pak,
cuma-cuma. Biarlah karunia anugerah itu semua dari Tuhan. Tidak perlu ditarifkan. Ya. Siapa mau ya, Pak Lamsar monggo. Ya. Saya sangat tertrigger dengan kesaksian dari Pak Roni karena lebih kurang pengalaman beliau di perdesaan itu sama dengan saya. Iya. Kalau saya saat ini ada di Jakarta, kebetulan karena memang rumah saya di Jakarta, di Bekasi. Tapi pekerjaan saya itu di pelosok Kalimantan dan Sulawesi. Jadi setiap bulan saya harus ke sana dan saya membina hubungan dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan, di pelosok, ya, seperti di daerah pesisir Kalimantan Barat. Perbatasan Indonesia Malaysia itu saya ada punya teman hamba Tuhan. Pokoknya begitu mereka tahu saya datang ke sana, mereka sangat senang, itu luar biasa sukacita saya. Jadi ketika kita boleh berbagi juga dengan mereka, ya, kita mendoakan daerah itu, waduh senang sekali. Jadi saya merasakan, makanya tadi saya sangat menikmati kesaksian Bapak Roni ini. Karena memang kita sangat dirindukan oleh Tuhan supaya kita boleh berbuah, ya, kita menjadi pelaku. Ya, di setiap pekerjaan kita pasti ada cara Tuhan bagaimana supaya kita jadi berkat. Ya, itu artinya Tuhan tidak mau kita hanya sebagai pendengar atau sebagai ya tercatatlah punya KTP lah, katakan pengikut Kristus, enggak begitu. Tuhan mau kita berbuat, sedikit apapun Tuhan pasti lihat itu. Pokoknya asal mau saja, seperti Petrus yang mau melangkah ketika Yesus ada di atas air, dia melangkah saja, dia nggak mikir itu. Makanya saya berpikir luar biasa hari ini saya mendengar kesaksian Pak Roni untuk memotivasi saya untuk lebih bagus lagi ke depan. Terima kasih Bu, masuk ke tambahan dari saya Bu. Terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu mau bertanya atau menambahkan. Terima kasih. Oh, Dr. Habil, sahabat yang sama-sama Jipati, Pari Kediri. Pari Jipati. Silakan. Baru saya dengar lengkap kesaksiannya, walaupun ditunda ya kesaksiannya. Ya, luar biasa. Jadi Pak Roni sudah memenuhi syarat yang Tuhan berikan kepada Rasul Yohanes dan Rasul Yakobus, ya, ketika mama mereka meminta supaya anakku yang satu duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus, anakku yang satu duduk di sebelah kiri, ya. Akibat permintaan mamanya Rasul Yohanes dan Rasul Yakobus, ya, teman-teman Rasul yang lain itu marah-marah, ya. Kenapa minta seperti itu, ya? Tapi Tuhan Yesus kasih syarat. Kalau kamu mau menjadi terkemuka dan besar di antara kamu harus menjadi hamba dan pelayan. Tapi yang lainnya, sehingga Rasul Yohanes dan Rasul Yakobus, walaupun dimarah-marahi oleh teman-teman mereka, mereka rela untuk menjadi hamba dan pelayan bagi teman-teman Rasul itu, sehingga kita tahu mereka ditinggikan Tuhan sampai Rasul Yohanes yang mendapat wahyu di Pulau Patmos, ya, bukan Rasul Petrus, bukan Rasul Thomas, ya, tapi dia ditinggikan Tuhan. Dia sudah mau merendahkan diri sebagai hamba dan pelayan para rasul lainnya. Ini yang saya tambahkan, kita menjadi hamba dan pelayan satu sama lain. Tuhan berkati Pak Roni, salam buat Ibu, anak, mantunya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Bel, terima kasih. Ya. Ternyata ada undangan Pak. Lebih baik Bu Milda bicara karena Pak Roni lagi ya. Silakan. Iya, ya Bu Milda. Ya. Bu Gembala ini Pak. Melayani di ini Pak, di Kota Wali, di Kota Demak. Gereja Demak, kami juga baru gereja cabang Pak. Iya. Bukan gereja yang besar. Ya terus terang seperti yang Bapak katakan, kalau mengundang yang pendeta-pendeta besar itu kami minder Pak. Jadi ketika Bapak menawarkan seperti itu, wow gitu. Jadi saya nggak mau buang kesempatan ini. Kalau jemaat kami diberkati dengan pembicara seperti Bapak itu powerful banget gitu. Sekiranya Bapak bersedia. Oke Bu, ini situasinya kan masih belum kondusif sekali ya.
coba gini aja. Lewat Zoom, bisa lewat Zoom untuk sementara. Anda catat dulu, saya punya handphone aja, WA saya ya. Nah, saya kasih. Oke. Langsung ngomong. Ya. Oke, saya ngomong ya. 081 3355 73313. 13 ini adalah angka kelahiran saya. Ya. Sama kayak putri saya. Bapak Ibu, nanti kalau sudah ingatkan saya. Ya. Saya nanti mungkin akan saya jadwal kapan saya bisa ke sana sekalian dengan gereja-gereja yang lain, ya. Iya. Ya. Kalau kita mau melayani Tuhan ya dengan banyak buah, tentunya harusnya di gereja yang tidak besar, ya. Kenapa? Karena di gereja-gereja tidak besar itu banyak muncul ya persoalan-persoalan yang menyangkut apa? Kehidupan, ya. Jemaatnya sederhana, ya, kadang kekurangan, ya. Terus kemudian orang kalau kekurangan seringkali juga apa? Pengetahuannya juga tidak luas, ya. Terus kemudian pendidikannya juga tidak tinggi, macam-macam. Lewat pedesaan muncul kemudian ide-ide pelayanan yang lain. Sehingga saya dulu harus menyediakan peti jenazah, begitu loh. Yang pada waktu itu masih murah, masih 625.000. Yang penting itu bisa bertahan beberapa hari dan tidak bocor. Kebetulan pada waktu itu saya duduk sebagai seorang bendahara di Kota Kediri, Yayasan Perkumpulan Kematian sebagai seorang bendahara. Sehingga saya menyediakan, saya bilang, saya taruh di situ. Saya punya 10 gitu ya, 10 dalam setahun 10, saya kasih 10. Gereja silakan datang ke sana. Yang memerlukan, tetapi tolong Anda seleksi sendiri jemaat yang tidak mampu ya. Yang mampu silakan Anda beli sendiri. Ini diberikan untuk yang tidak mampu. Walaupun kenyataannya orang Kristen banyak yang nakal, yang mampu aja minta, begitu loh, kan repot ini ya. Ya sudah, enggak masalah. Namun Tuhan juga menolong saya. Budaya orang Cina itu punya kepercayaan ya bahwa siapa yang menyediakan peti jenazah itu akan diberkati. Itu budaya orang Cina. Sehingga ketika saya mulai bergerak seperti ini, ternyata banyak pengurus yang lain. Pak Roni, saya ikut, jangan kamu semua. Lah duit saya tidak jadi keluar sebagian, begitu loh ya. Saya alihkan yang lain. Yo wes, kamu sebagian kamu ya. Padahal itu cuma mitos. Demikian Bu Milda, lain kali kita akan ketemu di ibadah tatap muka ya. Amin. Terima kasih. Ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Berarti selain Bu Milda, saya mengundang ke Eropa, Pak. Jalan-jalan. Jalan-jalan juga pelayanan kan? Iya Ibu. Iya. Dijemput, mau pilih di Belanda, di Schiphol, di Belgia, di Brussels. Jadi tinggal pilih Pak. Saya Ibu. Saya supirnya. Iya. Lain kali saya ini ruang gerak saya memang tidak terlalu luas. Sebab apa? Ketika saya harus merawat papa saya harus ngamati adiknya mama saya, om saya, yang mulai usia kepala 8. Papa saya kepala 9. Jujur aja, jika kita punya kasih, kita ini sama dengan orang yang mengorbankan ruang gerak. Ya. Jadi kalau saya bepergian, tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh terlalu lama. Karena apa? Saya harus ngelihat pasien saya ini gimana nih, gimana papa enggak apa-apa, om enggak apa-apa, itu tadi ya. Karena apa? Karena mereka setiap kali ada sakit, mereka mesti teleponnya cuman saya. Dan saya karena punya teman banyak, saya minta tolong, dokter, ada dokter Habel, ada siapa-siapa, itu yang bisa saya mintain tolong. Iya. Baik. Ya Bu, terima kasih undangannya, terima kasih. Kami juga terima kasih. Jadi mau anak, cucu, tetangga, saya welcome. Rumah kami juga tempat persinggahan. Kalau tempat mengantar, kalau yang mau melayani ya saya kenalin gereja-gereja persekutuan doa. Tapi jauh-jauh hari kita atur yang di Eropa ya, ke Swiss, ke Jerman, ke daripada tinggal di hotel kan. Iya betul Ibu.
supaya menginjili juga sih sebenarnya, walaupun ada yang bisa bayar. Nah, terus kami perkenalkan untuk mereka memberkati Eropa. Jadi welcome Bapak, anak, cucu, tetangga, sampai suami saya jadi kayak orang Indonesia. Kamu ini di mana-mana kenal tukang bayaca pun diajak ngomong kalau pulang. Ojek pun diajak ngomong. Terus kan ngajar anak-anak panggil ibu atau tante, om. Kalau sini ibu, mereka ngerti. Wah, tante saya banyak ya. Ada orang gue, tante saya banyak, om saya banyak, opa saya banyak, oma saya banyak. Terima kasih semua karena anugerah Tuhan. Ayo Ibu Liani mau bertanya? Silakan. Wong Surabaya. Malu. Silakan. Ini anaknya di Beijing. Oh, di Beijing. Atau mau menanggapi? Boleh. Silakan, Ibu silakan. Belum Bu, saya masih menyimak. Ada lagi? Oh, enggak apa-apa. Terima kasih Bu Liani. Silakan. Adakah yang lain sebelum mau ditutup ini? Salam yang baru datang, Pastor Clement dari Yogyakarta. Nah, ini ada lagi di sini, saya harus lihat lagi. Tadi ada Ibu Elia juga, Mbak Tuhan, yang ada di Taiwan. Oh, tuh masih ada nih. Ada Ibu Maria, ini pakai, kalau saya nebak-nebak aja namanya. Namanya pakai itu ada di Amerika. Bu Maria. Jadi puji Tuhan. Shalom. Oh, berarti benar. Bu Maria ya? Ya, betul. Benar. Nama Faith, Iman, saya langsung tahu. Ini Vanessa, ini pakai Faith karena di infuse kan mesti pakai. Iya. Itu maaf belum diganti tadi. Enggak apa-apa, saya baru ganti, pulang saya takut saya ganti. Saya udah US aja saya tambahkan. Ini Bu Maria, saudara saya, Pastor Roni di Amerika, Oregon. Silakan Bu. Diberkati mendengar kesaksiannya Pak Roni. Sungguh maaf di sini soalnya kita 16 jam ya bedanya. Masih hari Rabu malam di sini. Iya. Jadi kalau yang baru datang singkatnya begini. Seorang pejudi dari SD bertobat, dipanggil Tuhan karena mengasihi Tuhan, mengasihi mamanya, mencari jodohnya. Saya kasih ingat ini ketemu jodoh yang mau menerima apa adanya, tapi terutama keluarganya. Karena menikahi seorang Pak Roni yang dulu, sekarang itu harus menikahi keluarganya juga. Maksudnya harus dekat dengan keluarganya. Dan saat Tuhan panggil, dari kecil katanya nggak tahu Tuhan. Karena itulah utang budi. Jadi Tuhan sudah terlalu baik, terlalu mengasihi, dan akhirnya bertobat. Anak-anaknya diberkati, cucu-cucunya diberkati. Terlebih waktu sebelumnya main judi nggak pernah, jarang kalah. Saya sebaliknya Pak, kalah terus. Saya judi ini judinya macam-macam Bu. Tenis saya juga taruhan. Kemudian biliar juga taruhan. Waduh, nonton bola juga, iya. Main kartu dengan sopir-sopir truk itu, iya. Jadi terus kemudian nilai ujian saya pakai bertaruh juga. Nilai ujian kuliah itu saya pakai bertaruh. Sepeda motor lewat, plat nomornya ganjil genap itu juga taruhan. Nah, hampir semua, ya. Akhirnya menaruhkan nyawanya buat Tuhan sekarang. Puji Tuhan. Betul, ya Pak Ibu. Ya. Tuhan itu saya luar biasa. 80% kalah melulu, 20% menang. Jadi lebih baik saya berhenti. Udah cukup setahun Pak. Iya. Oke. Terima kasih Bu Deborah sudah melayani. Ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya atau mau penasaran? Bu Vanessa, saya mau bertanya. Boleh. Tadi saya lupa menanya. Ya. Ini saya kadang berpikir bagaimana tentang kita sebagai anak Tuhan seperti Pak Roni ya, yang memang betul diutus oleh Tuhan. Saya melihat juga hamba-hamba yang lain seperti katakanlah rasul-rasul Tuhan, Yohanes, Petrus, yang pada akhir hidupnya seperti apa. Dan saya lihat lagi para rasul Tuhan abad-abad ini seperti apa mereka.
mengalami kesulitan ya, seperti ya katakanlah Muhammad Kace sama Pak Abi Ibrahim dan lain-lain semuanya mereka ini diakhiri dengan pengorbanan yang sangat luar biasa. Tadi Bapak juga sudah sampaikan bahwa tadi Bapak bilang sudah ada sampai mati pun, tadi ada Bapak sedang ngomong, itu artinya sudah selesai dengan diri kita. Bagaimana Bapak menanggapi hal seperti ini terhadap untuk mengajarkan kami lah, kita semua di sini, apa makna dari semua itu Pak, gitu, sebagai anak Tuhan yang diutus gitu Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Kalau kita mengasihi Kristus, pasti kita mengasihi kebenaran firman-Nya. Itu yang pertama. Nah, namun firman Tuhan kan ngajar kepada kita. Hendaknya kita tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Saya melihat keberanian daripada teman-teman itu tadi sungguh luar biasa. Tetapi mereka harusnya paham dong, mereka hidup di mana, kan begitu. Nah, ini kan berisiko sekali. Sedangkan menurut saya internal kita orang Kristen tentang ajarannya saja tidak semuanya sesuai dengan kitab suci. Sebab apa? Ketika kita menyampaikan khotbah sedikit yang menyangkut ajaran Alkitab, terkadang ada pendeta yang bilang, Pak Roni, jangan khotbah yang itu kan doktrin kami, kan begitu ya. Ya, misal saya angkat saja, bagaimana orang mati dikremasi boleh tidak? Nah, ini jadi masalah begitu loh, ya. Ya, padahal kitab suci itu jelas tidak mempersoalkan. Ya, kenapa? Karena banyak ayat-ayat yang mendukung. Satu misal, ketika Tuhan perintahkan kepada Abraham persembahkan Ishak kepadaku di atas gunung. Anda lanjutkan sendiri. Apa itu yang kita tulis itu? Sebagai korban bakaran. Nah, Tuhan punya otak, punya pikiran dibakar. Kan begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan anaknya Yefta? Yang ketika Yefta bernasar, kalau nanti aku menang terhadap Bani Amon, aku pulang dan siapa yang menyambut aku pertama akan ku persembahkan sebagai korban bakaran. Anaknya satu-satunya perempuan itu yang menyambut. Berarti apa? Tidak ada masalah. Itu anak yang berbakti kepada Tuhan dan kepada orang tuanya. Dan dia mati dibakar sehingga kematian anak Yefta tadi harus diratapi oleh orang Israel. Kemudian Perjanjian Baru, 1 Korintus 13 ayat 1-3 atau ayat keempat. Rasul Paulus ngomong apa? Apa gunanya jika aku tidak mempunyai kasih, ya, sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk. Nah, saudara, harusnya internal kita, para pendeta, berbagai macam merek, itu merapatkan diri dulu. Kalau ini tidak bisa terjadi, saya pastikan kesatuan tubuh Kristus hanya sebuah mimpi yang tidak pernah terwujud. Kenapa? Karena orang Kristen hanya bisa menangis bergandengan tangan saat tertekan dengan kebutuhan yang sama. Tetapi saat dalam keadaan aman, bukankah gereja besar menjadi momok buat gereja kecil dengan fasilitasnya dia menjemputi jemaat-jemaat milik gereja kecil. Ikut sini aja, nanti dijemput, pulang nanti diantar. 10 perintah Tuhan, perintah yang ke-10 berkata apa? Jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini lembu domba sesamamu, jangan mengingini jemaat yang digalakan sesamamu. Nah, ini Pak Lamsar yang masih belum ada kesatuan di antara kita. Harusnya kita di samping berani menyuarakan kebenaran, walau berisiko, tetapi hati-hati. Kita tidak perlu. Sebab apa? Yesus Kristus Tuhan memberikan sesuatu yang membuat kita tidak berdosa. Dia berkata, jangan berikan mutiara ini kepada babi. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dia inginkan kita memberikan
setelah mereka dalam keadaan siap. Kalau mereka bertanya, baru saya ngomong. Tetapi kalau mereka tidak bertanya, bukan berarti kita tidak bisa memberitakan Injil. Memberitakan Injil ada dua caranya. Yang satu, pakai mulut, verbal. Yang kedua, pakai kesaksian hidup saya. Saya enggak usah ngomong, kamu lihat saya. Kalau saya adalah pelaku firman, kamu akan menyaksikan ada Yesus hidup di dalam kehidupan saya. Dan itu menarik buat kamu untuk bertanya, kamu kok bisa seperti itu? Demikian, terima kasih.